Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Nabi Zulkifli A.S. adalah seorang Buddha? Apakah ada bukti yang menghubungkan Buddha dengan Nabi Zulkifli? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telaah dan pelajari secara mendalam riwayat hidup keduanya, karena kemungkinan besar kedua tokoh ini memiliki keterkaitan yang signifikan. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang perjalanan hidup keduanya, terdapat beberapa informasi yang perlu dipahami oleh pembaca. 1. Buddha adalah sebutan untuk seseorang yang telah mencapai pencerahan batin yang sempurna. 2. Ada banyak Buddha yang muncul dalam berbagai zaman atau kelahiran. 3. Penting untuk dicatat bahwa Buddha bukanlah Tuhan, sebagaimana terdapat dalam kitab Tripitaka. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat dan tidak ada yang mungkin. Diri kita sendiri yang harus menempuh perjalanan ini. Namun, para Buddha telah menunjukkan jalan dengan jelas. Dengan demikian, Buddha berperan sebagai penunjuk jalan untuk menyelamatkan manusia dari perilaku yang salah. Dapat dikatakan bahwa Buddha, dalam konteks agama non-Buddha, serupa dengan sebutan Nabi. Dari pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Buddha bukanlah Tuhan, melainkan pencerah yang menyampaikan ajaran kebenaran. Mari kita melanjutkan untuk menyelami lebih jauh kisah hidup kedua tokoh ini. Menurut Abu Kalam Azad, seorang sarjana Urdu, Sang Buddha yang diakui sebagai guru suci dalam agama Buddha, sesungguhnya adalah Nabi Zulkifli A.S., yang dalam Al-Quran dijuluki sebagai Nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan bermoral baik. Dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri mengandung makna orang yang berasal dari Kifl. Menurut Kalam Azad, Kifl dapat diartikan sebagai nama Arab untuk Kapila, yang merupakan singkatan dari Kapila Vastu. Buddha Maitreya yang dikenal dalam agama Buddha sebagai Buddha yang akan datang, dalam beberapa analisis diidentifikasi sebagai Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Cakkavati Sinat Sutanta D. 3:76, terdapat kutipan yang menyatakan, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya, yang berhati mulia, seorang yang suci, luhur, tercerahkan, penuh kebijaksanaan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat, mengenali alam semesta. Pernyataan dalam kitab Cakkavati Sinat Sutanta D. 3:76 bisa juga merujuk pada kedatangan Imam Mahdi atau Al-Mahdi, mengingat pada akhir zaman nanti akan ada konflik besar yang dipicu oleh Dajjal. Dengan demikian, makna dari kalimat, seorang yang tercerahkan, penuh kebijaksanaan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat, mengenali alam semesta, dalam kitab Cakkavati Sinat Sutanta D. 3:76 dapat dihubungkan dengan Al-Mahdi, sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya. Siapakah Nabi Zulkifli A.S.? Zulkifli berkeinginan untuk memenuhi amanah raja dengan sepenuh hati. Menurut kisah yang tersebar, raja di negeri itu, yang sudah lanjut usia dan berkeinginan untuk pensiun dari tugas pemerintahan, tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan tahtanya. Raja tersebut kemudian mengumumkan di depan umum, "Wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang bersedia berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan memiliki ketabahan dalam menghadapi segala urusan? Bagi orang yang sanggup, akan saya serahkan tahta ini kepadanya." Namun, tak seorang pun dari rakyat yang merespons tawaran tersebut. Raja mengulangi pertanyaannya, "Siapakah di antara kalian yang mampu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan memiliki ketabahan?" Pada saat itu, Bashar dengan penuh keyakinan menyatakan kesiapannya. Dengan keberanian dan kesediaannya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, ia kemudian diberi gelar Zulkifli. Zulkifli bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang nabi yang menunjukkan ketabahan, sebagaimana firman Allah yang menyatakan, "Ismail, Idris, dan Zulkifli, semuanya adalah orang-orang yang sabar, dan kami memberikan rahmat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersabar." Maksud istilah Buddha, dalam ajaran Buddha, istilah Buddha memiliki arti sebagai seorang yang bijaksana atau yang mendapat petunjuk. Terkadang, istilah ini juga digunakan untuk merujuk kepada Nabi. Buddha sendiri pernah meramalkan tentang kedatangan seorang antim Buddha. Kata antim dalam bahasa Sanskerta berarti yang terakhir, sehingga antim Buddha dapat diartikan sebagai Nabi terakhir. Dalam konteks ini, antim Buddha merujuk kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Saat Sang Buddha menghadapi ajalnya, beliau berbagi informasi ini kepada seorang biku dan murid setianya yang bernama Ananda.
Dalam bahasa Arab, makna nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Hal ini merujuk kepada seseorang yang berada di posisi yang tinggi dan dapat melihat kejauhan. Pengertian nabi dalam bahasa Arab sejalan dengan konsep Buddha dalam pemahaman para penganut Buddha. Secara ringkas, keduanya sinonim dengan makna seorang yang diberi petunjuk oleh Tuhan sehingga mencapai tingkat kebijaksanaan yang luar biasa. Persamaan Nabi Zulkifli dengan Sang Buddha. Jika kita kembali kepada pembahasan terkait, meskipun kata Buddha tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, sejumlah sejarawan dan peneliti, termasuk Dr. Alexander Berzin, mencatat adanya keterkaitan beberapa ayat Al-Quran dengan figur Sang Buddha. Salah satu ayat yang diinterpretasikan dalam konteks ini adalah, demi buah tin, fig dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Atin 95:1. Dr. Alexander Berzin menjelaskan bahwa buah zaitun dapat diartikan sebagai Yerusalem dan Isa AS. Yesus atau Al-Masih dalam tradisi Nasrani. Bukit Sinai melambangkan Musa AS dan komunitas Yahudi, sementara kota Mekah mewakili Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dalam interpretasinya, pohon tin fig dianggap melambangkan apa? Apabila kita melihat pada aspek pembahasan ini, kita menemukan keterhubungan yang menarik antara buah tin dalam ayat Al-Quran dengan pohon Bodhi, tempat di mana Buddha mencapai pencerahan sempurna. Dalam tafsirnya, Al-Qasimi menyatakan bahwa sumpah Allah SWT dengan buah tin merujuk pada pohon Bodhi. Pandangan serupa diungkapkan oleh Prof. Hamidullah, yang sependapat dengan Al-Qasimi bahwa perumpamaan buah tin dalam Al-Quran mencerminkan figur Buddha. Oleh karena itu, sejumlah cendekiawan Islam meyakini bahwa Buddha diakui sebagai nabi dalam agama Islam. Hamid Abdul Qadir, seorang sejarawan abad ke-20, dalam bukunya, Buddha yang Agung, Riwayat dan Ajarannya, menyatakan pandangan serupa. Menurutnya, Buddha diidentifikasi sebagai Nabi Dzulkifl, yang berarti, dia yang berasal dari Kifl. Nabi Dzulkifl atau Zulkifli disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, Dzulkifl. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Al-Anbiya 21:85. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, Dzulkifl. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Sat 38:48. Dengan demikian, interpretasi ini memberikan dimensi baru pada pemahaman terkait buah tin dalam Al-Quran dan keterkaitannya dengan pohon Bodhi serta figur Buddha. Kesimpulan, Nabi Zulkifli A.S. dan Nabi Idris A.S. memiliki kisah hidup yang menarik dan dalam beberapa aspek mirip dengan kisah hidup Sang Buddha Gotama. Namun, kisah hidup Sang Buddha lebih erat kaitannya dengan kisah hidup Nabi Zulkifli A.S. daripada Nabi Idris A.S. Meskipun demikian, Nabi Idris juga dapat dihubungkan dengan Sang Buddha, mengingat pada suatu zaman terdapat banyak Buddha, sebagaimana tersirat dalam Qs. Al-Anbiya 21 ayat 85 dan Qs. Sat 38 ayat 48 yang menyebutkan bahwa keduanya, Nabi Zulkifli A.S. dan Nabi Idris A.S. adalah orang-orang yang sabar dan termasuk orang-orang yang terbaik. Kesabaran ini juga selaras dengan konsep ajaran Buddhisme yang menekankan pentingnya kesabaran, terutama dalam menundukkan hawa nafsu melalui meditasi. Dalam sejarah Islam, Nabi Zulkifli A.S. mungkin merupakan salah satu nabi yang memiliki cerita yang kurang dibahas secara mendalam. Hal ini mungkin menjadi alasan beberapa ulama untuk menemukan kesamaan karakter Zulkifli dalam Al-Quran dengan Buddha. Persamaan-persamaan ini, jika disesuaikan, dapat memberikan sudut pandang baru terkait konsep kesabaran dan kebaikan yang diakui oleh kedua tokoh ini. Metarik dengan kisah yang terungkap dalam surah Atin, buah tin, dari Al-Quran. Allah SWT berbicara tentang pohon dan buah tin, pohon zaitun, bukit Sinai, dan kota Mekah. Mekah dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, bukit Sinai dengan Nabi Musa, dan zaitun dengan Nabi Isa AS. Namun, pertanyaan saya adalah,
siapa yang dikaitkan dengan pohon atau buah tin. Sejarah mencatat bahwa Sang Buddha duduk di bawah pohon tin. Dalam konteks Islam, kita dapat mengaitkannya dengan mendapat wahyu saat duduk di bawah pohon tersebut. Namun, jika melihatnya dari perspektif ajaran Buddhisme, Sang Buddha menerima ilham selama samadhi atau meditasi di bawah pohon tersebut. Allah berfirman, "Demi tin dan zaitun, dan bukit Sinai, dan kota yang aman ini." Allah menyebutkan kisah para nabinya dalam urutan yang tepat. Tin, Nabi Zulkifli Buddha. Zaitun, Nabi Isa a.s. Sinina, Bukit Sinai, Nabi Musa, dan Baladil Amin, tanah yang aman dan selamat Mekah yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah contoh luar biasa dari kehebatan Al-Quran sebagai kalam Tuhan dan penyusunan sejarah perjalanan para nabinya. Mari kita bersama-sama merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.